Saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Kita masih pembahasan mengapa tanpa iman itu tidak mungkin menyenangkan Allah. Jadi, harus beriman. Imanlah yang bisa memungkinkan orang untuk menyenangkan Allah. Kemarin kita sudah melihat karena orang beriman itu fokus kepada kekekalan. Dan hari ini kita akan melihat di Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73. Mari kita membukanya, ayat kita Mazmur pasal 73. Ayat 25 dan ayat 26. Kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah pelita untuk jalan kami, Tuhan. Dari firman-Mu lah kami mengerti apa yang sebenarnya Engkau kehendaki bagi kami. Oleh karena itu, kami selalu rindu untuk belajar firman-Mu, merenungkannya. Dan pada pertemuan jemaat ini, secara jemaat kami sudah membuka bagian firman-Mu, dan kami akan merenungkannya. Pimpin kami, Tuhan, biar kami bisa paham kehendak-Mu dengan baik. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jadi di Ibrani kita sudah melihat bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan atau menyenangkan Allah. Itu tidak mungkin. Dan alasan yang berikutnya mengapa beriman itu menyenangkan Allah dari Mazmur pasal 73 ayat 25 dan 26 ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Orang beriman itu selalu merindu menyenangkan hati Tuhan. Mazmur pasal 73 ini Mazmur Asaf. Tadinya dia membandingkan bagaimana orang beriman dan orang fasik. Orang fasik itu katanya gemuk-gemuk, katanya kemudian apa, tak pernah merasakan kesusahan katanya di pemandangan dia. Sementara orang benar, orang yang menjaga tangannya tak bersalah, itu seperti kena kutuk terus. Dan akhirnya dia pergi ke satu ruangan dan melihat bagaimana akhir daripada hidup orang fasik. Barulah dia menjadi tenang. Ketika dia melihat kepada kekekalan, dia menjadi tenang. Bahwa orang fasik akan ditaruh di tempat yang licin katanya, yang akan berakhir kepada kebinasaan. Jadi dia tidak perlu cemburu lagi. Dia tidak cemburu lagi. Dan pemazmur ini juga, ini dari ayat 25 dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Kalau Lucifer di penciptaan, dia ada di surga tetapi dia mau melampaui Tuhan. Dia mau memberontak kepada Tuhan. Tapi beda dengan pemazmur ini. Dia menginginkan Tuhan. Dan dia bilang, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada.
hanya Tuhan saja, hanya menyenangkan Tuhanlah itu yang menjadi kerinduan dia. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Para pemazmur, ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca lagi Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Di ayat yang ke-11, dia berkata demikian. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat apa? Lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi kerinduan pemazmur yang terbaik dalam hidup dia adalah lebih baik satu hari diam di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari tinggal di tempat lain. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, luar biasa sekali. Oleh karena itu, kenapa orang beriman itu menyenangkan Tuhan? Karena orang beriman itu merindukan bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa bisa begitu? Rasul Paulus berkata, Injil itu bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Batu sandungan. Injil itu bagi orang Yahudi batu sandungan. Bagi orang non-Yahudi itu adalah kebodohan. Itu kebodohan. Orang Yahudi melihat Injil itu berita keselamatan, cara manusia diselamatkan lewat Yesus Kristus. Itu adalah bagi mereka itu batu sandungan. Mereka tidak mengharapkan itu. Mengapa? Karena mereka mengajarnya bukan dengan iman, kata Paulus di dalam kitab Roma. Mereka mengejarnya dengan perbuatan. Mereka tidak mengharapkan Mesias mereka mati. Juru selamat mereka akhirnya kalah di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi sebenarnya itu mereka tidak mempertanyakan kematian Yesus. Orang Yahudi tidak mempertanyakan kematian Yesus Kristus. Nggak ada. Mereka tahu dengan pasti Yesus Kristus itu memang benar-benar mati gitu. Yang meragukan kematian Yesus Kristus itu adalah nanti muncul abad ke-7 barulah mulai orang ada yang berpikir dia tidak mati. Tetapi orang Yahudi sendiri tidak meragukan Yesus mati di atas kayu salib. Hari ini di Yahudi di Israel, mereka sengaja buat menamakan satu bukit namanya Golgota. Ya, ini bukit Golgota. Walaupun ada perdebatan, gitu. Sebenarnya bukit Golgota itu yang mana sih? Gitu kan? Yang mana? Ada banyak. Ada yang lihat ini kayaknya dari jauh ini kayak gambar tengkorak. Wah, inilah bukit Golgota itu. Nah, ada situsnya seperti itu. Ada mereka menamainya seperti itu. Biar orang-orang Kristen masuk ke sana, ziarah ke sana, gitu mendatangkan apa? Devisa untuk mereka. Mereka buat apa? Wisata religius. Wah. Ada. Artinya mereka tidak mempertanyakan kematian Yesus Kristus. Tapi kematian Yesus Kristus itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Mengapa? Karena pikiran mereka, Mesias, Juru Selamat, itu keturunan Daud akan menjadi raja mereka. Dan mereka tidak menerimanya. Dia mati di atas kayu salib.
mereka mereka tersandung. Mereka mengabaikan satu nubuatan dan menerima hanya satu sisi nubuatan. Mesias yang akan menjadi Raja Israel, yang akan mendirikan kerajaan Daud, dia adalah Mesias juga yang akan menanggung hukuman dosa manusia. Sehingga waktu kelahirannya, Yusuf diberi pesan oleh malaikat, engkau harus menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jangan kasih nama yang lain. Kasih nama dia apa? Yesus. Jehovah penyelamat. Tapi bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Tapi bagi orang non-Yahudi itu kebodohan. Itu kebodohan. Masa Allah mati? Itu kan? Allah mati. Mereka berpikir seperti itu. Masa Tuhan punya anak? Nah, sampai sekarang kan dianggap seperti itu juga. Gitu kan? Allah mati. Masa Allah mati? Gitu. Allah jadi manusia. Itu kebodohan. Gitu. Itu kebodohan. Dari sejak dulu sampai sekarang ada orang yang berpikir itu kebodohan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagi Paulus, kalau kita membaca di 1 Korintus pasal 1, coba kita membuka 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan apa? Binasa. Bagi mereka yang akan binasa itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Injil, salib itu yang bagi orang Yahudi sandungan, yang bagi orang non-Yahudi itu kebodohan, tetapi bagi yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena keselamatan untuk bisa masuk ke surga yang maha kudus. Manusia yang berdosa itu tidak bisa mengusahakan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengusahakan masuk surga dengan usaha kita. Itu tidak bisa. Amal kita, upacara-upacara kita, agama-agama kita, aturan-aturan kita, itu tidak bisa membawa kita masuk surga. Karena itu semua tidak menyelesaikan dosa. Yang menyelesaikan dosa adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana saat Yesus disalib, dosa saya, dosa saudara, dosa seisi dunia ditimpakan kepada Dia. Dan selesai sudah hukuman atas dosa kita. Kalau Anda membaca tentang Nuh, coba kita buka Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6. Ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Penulis kitab Kejadian memberikan cerita riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak apa? Bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Tetapi ayat 8 kita naik ke atas sedikit. Tetapi Nuh apa? Mendapat kasih
karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Nuh diselamatkan karena mendapat kasih karunia di mata apa? Tuhan. Allah lah yang merancangkan jalan untuk penebusan bagi dosa Nuh. Allah lah yang menyediakan jalan keselamatan bagi Nuh. Sampai jalan itu terbuntuk, Nuh tidak andil di dalam pembentukan jalan itu. Nuh hanya tahu gambarannya saja. Bagaimana juru selamat itu akan menanggung dosa manusia. Bagaimana juru selamat itu akan menyelamatkan dia. Nuh hanya tahu gambarannya saja. Nuh mempersembahkan domba sebagai lambang dari juru selamat yang akan datang. Nuh melakukannya dengan setia. Dan di mata orang sejamannya, Nuh tak berapa? Nuh tak bercela. Kenapa? Karena Nuh, dia tahu dia diselamatkan oleh kasih karunia. Dan dia tidak mau karena dia, Allah dia, itu dicela oleh orang sejamannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia. Dia mendapat kasih karunia luar biasa. Nah, dia mengerti inilah. Dia beriman bahwa dia diselamatkan bukan usaha dia. Kalau orang bisa diselamatkan oleh usaha dia, maka dia tidak berhutang apa-apa kepada Allah. Dia tidak perlu mengasihi Allah. Allah adalah sosok yang dia bayar. Tidak ada kasih karunia di situ. Tapi Nuh tahu bahwa diselamatkan itu bukan usaha dia. Diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Dia tahu dia berhutang begitu besar kepada Allah atas jiwa dia. Sebagai orang berdosa, dia tahu sebenarnya tidak mungkin dia bisa masuk surga. Dia mendapat kasih karunia Allah. Dia tahu dia diselamatkan. Maka dia merindukan, menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya orang yang berimanlah punya hati demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Di bumi tidak ada yang kuingini selain Engkau. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang utama bagimu di bumi ini? Kekayaankah, kehormatankah, atau Tuhan itu sendiri? Paulus di dalam Filipi pasal 3 kita membaca. Filipi pasal 3 ayat 8. Ayat 7 sampai ayat 8 saya akan membaca. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kurang kencang. Oke. Paulus katanya melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh apa? Kristus. Adakah kita punya hati seperti ini? Mengapa orang beriman itu menyenangkan Tuhan? Karena kita melihat hati mereka. Keinginan mereka berubah. Kerinduan mereka berubah. Oleh karena itu, jika tidak ada kerinduan untuk menyenangkan Allah sebenarnya, pasti seorang itu belum tahu tentang kasih karunia. Pasti dia belum mengerti tentang keselamatan. Pasti. Dan dia belum tahu. Tidak ada rasa untuk membalas anugerah Tuhan. Tidak ada rasa untuk menyenangkan Tuhan. Pasti dia belum diselamatkan. Pasti dia belum mengerti bagaimana pemberesan dosa itu. Bagaimana dia bisa mendapat keselamatan itu. Dan dia pasti belum menikmati bagaimana diselamatkan itu. Sehingga tidak ada kerinduan di hatinya untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Anda pernah membaca kisah Daud. Daud ini gembala. Gembala, dia di padang begitu, waktu itu disuruh oleh bapaknya Isai untuk antar makanan ke kakak-kakaknya yang sedang berperang. Dia bawa makanan begitu. Kemudian waktu itu ada sedang perang dengan Goliat. Gitu. Orang Israel berperang dengan Goliat. Goliat waktu itu nantang, berikan satu orang di sini. Gitu. Kita nggak usah perang rame-rame, 1 lawan 1. Wah. Tapi orang Filistin itu utusannya si Goliat tingginya 3 meter. Gitu. Untuk orang pegang lembingnya saja tombaknya itu 1 orang khusus pegang. Gitu. Semua orang Israel waktu itu gentar semuanya. Kamu maju. Kamu maju. Kamu maju. Wah. Mereka semua jadi bulan-bulanan Goliat. Ditertawakan sama Goliat. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam tuh. Daud datang. Dia nggak tahu apa-apa, dia datang. Pokoknya dia dengar Allahnya dihina-hina. Itu bangsanya dihina-hina. Kurang ajar ini. Gitu. Minta izin perang. Saul itu kasih baju perang dia, baju perangnya Saul. Tapi Daud nggak mau, kenapa? Karena kebesaran. Dia pakai senjata untuk mengalahkan singa waktu dia jaga domba. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dia ambil batu 5, katanya. Ada penafsir yang menafsirkan sebenarnya yang raksasa di orang Filistin itu kemungkinan memang ada 5. Gitu. Lihat salah satunya. Maka persiapan Daud itu apa? Dia siap-siap 5 batu untuk dia umbankan ke mereka. Gitu. Jadi Goliat bilang, anjingkah aku, katanya. Engkau datang dengan begitu. Gitu. Wah, Daud bilang apa? Engkau datang dengan kekuatan dia. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Goliat yang begitu tinggi besar. Dia tentu pakai baju tentara lengkap. Baju cirah, helm dan lain sebagainya. Daud ambil 1 batu. Ya, umban, ketapel kalau di sini. Pas
Kenapa? Jidatnya Saul. Dan Saul apa? Dia meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, timbul keberanian dari Daud untuk berdiri di pihak Tuhan, untuk berdiri membela Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Maka nggak heran akhirnya Tuhan begitu mengasihi Daud ini. Dan silsilah juru selamat jatuh kepada Daud. Bukan kepada Saul, tapi kepada Daud. Karena hatinya luar biasa untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Daud. Dia berani, dia berdiri, berani berdiri untuk Tuhan. Dia tidak diam. Ya, ada kekuatan, ada keberanian. Dan tentu orang bisa heran dengan Daud ini, kok kamu begitu berani. Kakak-kakaknya juga heran atas keberanian Daud. Ya. Saul sendiri heran, engkau masih muda, masih kemerah-merahan, engkau berani melawan Goliat. Tapi hati dia tidak tenang, Allah dia, Tuhan dia direndahkan oleh Goliat. Dan Bapak Ibu yang dikasih dah, hari ini harusnya juga kita tidak tenang ketika ada usaha orang untuk mengacaukan Injil. Kita tidak bisa tenang ketika ada orang mensabotase Injil, menyelewengkan Injil. Kita tidak tenang. Mengapa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Karena hari ini, kalau orang akhirnya disesatkan, dia tidak mendapatkan kepada keselamatan itu. Dia tidak mendapatkan hidup kekal yang sebenarnya itu sudah tersedia pada Yesus Kristus. Gitu. Karena Injil diselewengkan, maka orang-orang menjadi tidak yakin akan keselamatan. Mahasiswa, mungkin saya sudah pernah bercerita di kelas khotbah, dia ketika ada kelas khotbah, dia menceritakan pengalaman dia bilang, kemarin saya pergi kunjungan, pergi penginjilan di daerah Sunter begitu. Dia tanya orang, menurut Bapak, Yesus Kristus itu siapa? Orang itu jawab apa? Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dia. Udah betul belum? Apakah ada yang salah dengan pengakuan ini? Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Betul tidak? Ini pengakuan orang Kristen harus mengakui ini. Tapi jadi persoalan adalah ketika ditanya, dia sudah mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dia. Mahasiswa ini tanya dia, Bapak, kalau kita berdua meninggal, saya meninggal, Bapak meninggal juga. Apakah Bapak yakin Bapak ada di surga? Kalau itu dia tidak yakin. Saya masih berdosa katanya. Salahnya di mana ini? Dia sudah mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia bilang, saya masih berdosa. Saya nggak bisa yakin masuk surga, saya masih berdosa. Salahnya di mana? Salahnya adalah bagi dia, Yesus itu bukan penanggung seluruh dosa dia. Mungkin dia berpikir Yesus Juru Selamat untuk dosa sebagian dosa saja. Sehingga dia tidak mendapatkan kepastian keselamatan itu.
Kita tidak bisa diam saja dengan penyesatan ini. Kita tidak bisa diam saja, kita tidak bisa tenang saja. Karena kehendak Tuhan, berapa banyak orang yang diselamatkan? Kehendak Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Kita tidak bisa tenang. Harus ada keberanian bagi kita agar orang bisa terbuka dan bisa diselamatkan. Adakah kita berpikir itu? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hari di grup WA saya menulis merenungkan ayat Alkitab. Saya menulis ini karena terinspirasi dengan jemaat yang di Bandung. Senjata penginjilan dia cuma satu. Kisah Rasul pasal 8 katanya. Injil Filipi setahu saya, ketemu orang, setiap dia ketemu temannya, dia ajak baca Alkitab. Kisah Rasul pasal 8. Apa halangannya kalau aku dibaptis? Filipus menjawab dia, boleh, asal Tuhan percaya dengan segenap apa? Asal Tuhan percaya dengan segenap hati. Boleh nggak syarat baptisan itu diganti? Nggak boleh. Syarat baptisan adalah asal Tuhan percaya dengan segenap apa? Yang belum percaya kepada Tuhan dengan segenap hati boleh dibaptis tidak? Tidak boleh. Anak yang belum bisa percaya boleh dibaptis tidak? Tidak boleh. Dan banyak teman-teman dari jemaat di Bandung ini berpikir, merenungkan, oh iya, gereja tidak boleh mengganti syarat baptisan. Tidak boleh. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan orang yang cinta kebenaran itu akan terbuka. Itu akan terbuka. Oh ya, saya salah. Dan dari pengalaman itu saya coba membuka, merenungkan ayat-ayat apa yang hari ini ya, orang kadang tidak disadari. Gitu. Orang tidak membacanya. Padahal itu satu peraturan di dalam Alkitab. Gereja banyak mengubahnya. Dan kita tidak bisa diam. Kita harus berani mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Daud ini sebenarnya setelah dia diurapi oleh Samuel, gitu, dia tidak langsung jadi raja Israel gitu kan? Dia nggak langsung jadi raja. Sengaja dia itu Tuhan angkat pelan-pelan untuk akhirnya terbiasa menjadi raja. Kalau Anda membaca kisah Daud, gitu kan? Daud ini adalah orang yang bisa masuk istana Saul karena Saul waktu itu kerasukan roh yang bikin kacau begitu. Dan Daud memainkan musik. Setelah Daud memainkan musik, maka apa? Itu tenang, gitu kan? Kira-kira yang musik yang Daud mainkan apa kira-kira? Kalau Daud memainkan musik dangdut, kira-kira Saul jadi tenang nggak? Hah? Oh, itu pasti musik yang bisa, yang bikin itu tenang. Itu kalau hari ini di rumah sakit itu kan mereka menyetelkan lagu klasik kan begitu. Ada buku efek Mozart. Efek Mozart. Dulu buku itu lagi booming gitu kan, efek Mozart begitu. Walaupun saya nggak pernah baca, tetapi saya intinya adalah pokoknya dengarkan musik klasik begitu, itu untuk kandungan bayi itu katanya jadi bagus. Jadi nanti Mami Yori kalau hamil lagi kasih musik klasik. Dulu Ruben saya praktekkan gitu. Benar nggak ini gitu kan? Praktekkan.
Dulu waktu di sini ada bank, kita pergi dengarkan musik itu di bank. Bisa bikin tenang. Daud waktu itu memainkan musik itu dan dia dipakai terus. Gitu. Sesekali kalau Saul ini roh jahatnya itu muncul, pernah satu kali Daud itu dilempar Saul dengan tombak. Akhirnya ketika Daud itu makin tinggi, muncullah kebencian Saul kepada Daud. Gitu. Kenapa? Karena rakyat waktu itu berkata, Daud itu mengalahkan musuhnya itu berlaksa-laksa. Sementara Saul cuma beribu-ribu. Wah, mulai timbul gitu. Daud mengalahkan musuhnya berjuta-juta gitu kan. Kalau Saul cuma beribu-ribu. Wah, lebih hebat Daud gitu. Mulai Saul berusaha terus mau membunuh Daud. Daud tahu. Dia pernah dalam pelarian. Dan dalam pelarian seringkali Panglima Daud itu bilang, tiba waktunya kita bunuh Saul. Gitu. Kalau kita bunuh Saul, kita nggak akan perlu lari-lari lagi. Anak buahnya waktu itu sudah pengen kita bunuh Saul saja. Dan dia 3 kali ada kesempatan. Tapi Daud, dia berkata, saya tidak bisa melukai orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak bisa. Daud bukan lagi orang yang mementingkan diri dia. Daud bukan lagi orang yang mementingkan ego dia. Tapi Daud adalah orang yang mementingkan bagaimana hati Tuhan. Dia tidak mau melukai orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kerinduan Tuhan semua orang diselamatkan. Ketika kita bertobat dan percaya, saat itu juga kita diselamatkan. Keselamatan itu bukan satu proses, gitu. Kita lahir baru itu bukan satu proses. Bukan. Kelahiran kembali diselamatkan itu terjadi seketika. Saat seseorang bertobat dan percaya, saat itu diselamatkan. Bukan saat orang itu jadi sempurna, maka ada diselamatkan. Bukan. Keselamatan itu bukan proses, tapi keselamatan terjadi seketika. Ketika siapapun bertobat dan percaya. Diselamatkan. Roh Kudus memeteraikan ke dalam hati dia. Dia diselamatkan. Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Seketika. Bukan nanti. Lahir baru itu, kapan lahir baru? Oh nantilah. Bukan. Gitu. Tahun depan nanti pasti jadi lahir baru. Enggak begitu. Dihitung dari sejak dibaptis sampai tahun depan ada 1 tahun baru lahir baru. Enggak begitu. Tapi seketika itu diselamatkan. Seketika lahir baru. Oleh karena itu, karena kerinduan Tuhan, walaupun kita mengerti keselamatan itu seketika, tapi kerinduan Tuhan semua orang diselamatkan. Maka, walaupun gereja tidak menyelamatkan, kita rindu membangun jemaat. Betul tidak? Karena Tuhan mau ada institusi yang terus menjaga Injil. Kita membangun karakter kita. Kita membangun karakter kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan, memaksa keselamatan orang. Nggak bisa. Tapi kita bisa mempengaruhinya. Kita bisa menciptakan situasi. Karakter yang baik. Kalau kita membangun karakter yang baik, itu memungkinkan anak-anak kita bisa diselamatkan. Tapi kalau pikiran kita,
Di dunia ini, kita fokus hanya kepada dunia ini, materi saja. Anak-anak kita melihat ini. Maka itu bisa mempengaruhi dia, bisa mengganggu dia. Dia tidak akan mengejar kepada hal yang rohani, dia akan mengejar yang seperti dia lihat orang tuanya mengejar apa. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, membangun karakter yang kudus, yang baik, itu bisa mempengaruhi, membuka jalan keluarga kita untuk diselamatkan. Ada lagu Tolonglah yang Sesat. Di bait yang keberapa saya lupa. Budi yang telah hancur dapat dibangkitkan oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang yang diselamatkan rindu orang lain diselamatkan, bukan pikiran dia sendiri sekarang, tapi pikirannya kepada orang lain. Bagaimana orang lain diselamatkan? Saya sudah diselamatkan, tidak berhenti di situ. Tapi bagaimana orang lain bisa diselamatkan juga? Budi yang telah hancur bisa dibangkitkan oleh kasih. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Membangun karakter. Bukan untuk keselamatan, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan Injil, untuk kemajuan, untuk menyenangkan Tuhan. Supaya ada orang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya sering membaca status orang. Gitu kan. Wah, Pak Yus setelah pakai handphone Android gitu kan. Statusnya itu, kalau lihat status Pak Yus itu penuntun kehidupan. Amsal apa, begitu kan. Bagus, gitu kan. Kadang orang bikin status apa? Statusnya itu dia kesel sama orang. Gitu. Ya tulis di situ gitu kan. Jangan suka campuri urusan orang lain. Gitu. Kita tahu ini lagi marah-marah sama siapa ini, gitu kan. Gitu. Tapi kalau statusnya jelas ini. Amsal pasal berapa? Oh, ini. Ada status kadang bodoh amat. Bodoh amat. Ini ada problem ini. Ada masalah ini. Kalau statusnya bodoh amat. Sama siapa ini? Bisa macam-macam. Itu tidak membawa, tidak menggugah nurani orang, tidak membangun kerohanian orang. Itu bukan kita harusnya. Itu bukan saya dan saudara harusnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Jika tidak ada kerinduan, berarti belum diselamatkan. Atau jika kerinduan itu menurun, hasrat menyenangkan Tuhan itu menurun, maka Anda seperti jemaat di Efesus. Bertobatlah, bangkitkan lagi, bangun kasih-Mu yang semula. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Bangkitkan lagi. Bangun lagi. Kalau Anda kesal dengan istri kamu atau Anda kesal dengan suami kamu,
Ingat lagi, pertama kali engkau menyatakan cinta dan pertama kali engkau menerima cintanya. Benar gak? Kalau engkau jatuh, kasihmu kepada Tuhan menurun. Ingat lagi, pertama kali engkau diselamatkan. Paulus berkata, aku menganggapnya sampah supaya mendapatkan Kristus. Dan hanya di dalam Dia kita diselamatkan. Mengapa orang beriman menyenangkan Tuhan? Karena orang beriman itu rindu menyenangkan hati Tuhan. Adakah itu di hatimu? Mari kita berdoa. Mari kita renungkan sejenak hati kita. Kita membuka hati kita, kita melihat diri kita sendiri. Kita menilainya sendiri. Adakah kita mengasihi Tuhan? Adakah kita merindukan menyenangkan Dia? Kalau tidak pernah ada keinginan untuk menyenangkan Tuhan, tidak pernah ada keinginan untuk melayani Tuhan, tidak pernah ada untuk menyelamatkan orang lain, tidak pernah ada untuk mematuhi firman Tuhan, saya yakin Anda belum diselamatkan. Kalau demikian adanya, buatlah keputusan di hatimu hari ini untuk diselamatkan. Kalau kasih itu pernah ada, semangat itu pernah ada, tetapi hari ini hilang, hari ini berkurang, gairah itu menurun, semangat itu tidak nampak jelas lagi. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Bertobat kembali, bangkitkan kasih mula-mula kembali. Itu sebuah kesalahan. Orang yang lahir baru akan berkata, sekalipun tulangku dan hatiku hancur, Allah lah tempat, Allah lah yang utama, Allah lah yang harus disenangkan. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita. Tidak layak kita tidak mengasihi Tuhan. Bangkitkan kembali jika kasih itu hilang. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, merenungkannya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Allah. Kami lihat di dalam firman-Mu,
orang yang sudah beriman kepadamu, orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, akan otomatis mengasihimu, akan otomatis rindu menyenangkan engkau. Kepentingannya bukan kepentingan sendiri lagi. Kepentingannya adalah kepentinganmu yang utama dalam hidup mereka. Biarlah ini menjadi patokan bagi kami untuk melakukan penilaian Tuhan. Kami ingin di hadapan kami terus mengasihimu. Biarlah kerinduan kami sama dengan kerinduanmu. Keinginan kami sama dengan keinginan. Kami tidak menentang Engkau. Kami berani berdiri pada kebenaran. Pimpin kami dan Engkau pakai hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, menebus segala dosa kami. Kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menyanyi kembali. Kita buka pujian lagu nomor 170. Kalau Anda sudah diselamatkan tetapi Anda berkata, saya malu bersaksi tentang keselamatan saya. Saya memang sudah diselamatkan. Tetapi kalau saya jadi anggota jemaat, nanti saya jadi pelayanan. Saya akan ada beban untuk melayani. Mungkin Anda berpikir demikian, Anda takut demikian. Ketahuilah bahwa setiap hal yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan ada reward, memberikan upah untuk itu. Majulah, berbahagialah kalau kita bisa hidup dan melayani Dia. 170, majulah. Kalau Anda ingin berkata, saya sudah diselamatkan, saya ingin menjadi anggota jemaat di tempat ini. Saya ingin tenaga saya dipakai maksimal di gereja ini. 170, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-6. Majulah. 170. Renungkan kata-katanya. Bagaimana Tuhan hati bagi kita. Dia panggil Anda untuk Anda membuat sikap, untuk Anda berdiri membela Dia. Dia mau Anda datang. Marilah. Ayat kedua. Marilah. Dia mau Anda datang. Dia mau sikap Anda jelas di depan manusia, bahwa Anda mengasihi Dia, bahwa Anda rindu menyenangkan Dia. Dia mengundang Anda. Dia minta Anda datang. Mari datang. Mari datang. Mari datang. Ayat terakhir. Mari datang.
majulah. Marilah buktikan mengasihi Dia. Dia ingin menaruh beban pelayanan di pundakmu. Dia mau Anda datang. Marilah, marilah. Sekarang ku datang. Silahkan duduk kembali. Kita membuka pujian kita di nomor 295. 295. Lagu ini akan kita pakai mengiring kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan.